Alright everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. This time kita bakal ngebahas tentang satu fenomena yang cukup menegangkan, membuat market crypto hari ini sedikit banyak terpengaruh juga ya. Bahkan dampnya menjadi lebih signifikan lagi karena situasi ini, yaitu Celsius ya. Jadi Celsius Network, kita sudah tahu ya, hari ini Celsius itu memberikan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan pada crypto market atau market crypto traders atau crypto first ya, intinya di dunia atau di industri market crypto, yaitu Celsius menangguhkan ya kalau bahasa Indonesianya ya, atau nge-freeze proses withdrawal, swap, dan transfer antar account. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya Celsius Network itu apa sih ya? Jadi buat info aja ke teman-teman, Celsius Network ini salah satu pendirinya adalah salah satu orang yang cukup dipercaya di industri cryptocurrency, yaitu Alex Mashinsky. Tentu saja dia adalah influencer yang sebetulnya lebih banyak ngobrolin tentang ya pokoknya seputar kripto ya. Jadi kalau Alex Mashinsky sendiri ini tuh sebenarnya udah salah satu orang yang bisa dibilang cukup tervalidasi dengan baik ya, bahwa ini adalah orang atau developer yang bisa dikatakan cukup kredibel untuk kita percayai. Cuman guys, to be honest, dengan apa yang terjadi pada kondisi hari ini bisa bikin crypto market ya rontok gitu loh. Bahkan rontoknya lebih parah karena Celsius Network basically adalah salah satu company basis cryptocurrency yang ada di United States dan bisa dikatakan cukup dipercaya ya. Kalau kalian lihat di sini ada Crypto Bureau, terus ada ini saya lupa namanya siapa ya, pasti tapi dia pendirinya developernya MetaHero sama Everdome. Terus ya banyak banget influencer kripto lainnya ya yang juga ada di sini. Dan Celsius Network ya termasuk ini ada salah satunya MicroStrategy atau si Michael Saylor. Dan ya, jadi what is going on actually? Sebenarnya apa Celsius Network itu ya? Offer yang diberikan ke individuals itu adalah lebih ke arah earning ya, which is ini kayak saving dengan earning up to 17% APY. Terus ada pinjam crypto ya, borrow using crypto, and then ada payment, and then ada swap. Swap itu berarti kayak pancake swap lah ya, kayak kita bisa tuker kripto ya lebih kurangnya dengan gas fee tentunya. Terus ada ya credit card join waitlist, dan ada buy crypto in application, which is ini harusnya berarti kita bisa katakan ya semi exchange ya. Jadi kalau saya tadi baca-baca sih harusnya ya bisa dikatakan dengan centralized exchange. Dan hari ini untuk harga si Celsius sendiri itu turut 14%. Well, bisa dikatakan juga ini mengikuti kondisi market cap crypto hari ini yang memang turunnya lumayan signifikan sampai di bawah $1 triliun Amerika Serikat. Jadi memang ya sebenarnya nggak terlalu gimana banget ya. Setahu saya Celsius itu sebelumnya sempat turun sampai 50%, dan mungkin ini sudah recovery sekitar 15% ya. Kalau kita lihat ini ya sebelumnya dia cukup lumayan signifikan. Dan inilah ya Celsius Network. Yang jadi pertanyaan adalah kalau dia bilang sih why trust Celsius ya. Di sini ada banyak banget penjelasannya. Yang menurut saya menarik yang perlu di-highlight sebenarnya adalah seberapa aset yang ada di Celsius Network. Well, ini bisa menjadi sebuah problematika untuk di-follow up ya. Dalam arti follow up itu maksudnya adalah situasi atau potensi yang bisa terjadi setelah ini. Karena dengan kondisi ya, kalau kalian lihat withdrawal, swaps, and transfer between account are currently paused ya. Ini artinya guys akan ada badai penarikan ya, badai penarikan atau kita bilang badai ya, saya nggak tahu sih istilahnya apakah sell off, apakah sekedar penarikan gitu ya. Sekedar info, withdrawals doesn't mean kita tarik dari Bitcoin menjadi dolar gitu loh, atau jadi fiat ya. Withdrawals bisa jadi saya kirim ke centralized exchange yang lainnya. Maybe saya akan kirim ke Coinbase, maybe saya akan kirim ke Binance, or maybe saya kirim ke Bybit, atau maybe ya kalau di Indonesia saya kirim ke Indodex, atau maybe kirim ke toko kripto ya. Itu bisa dilakukan dan maybe di keep di sana. Dan bisa juga withdrawals itu nggak harus ke exchange, which means kalian pasti tahu ada yang namanya cold wallet ya. Jadi kalian tinggal withdrawal misalnya ke cold wallet atau ke hot wallet dan keep itu di situ, which is itu lebih aman gitu loh. Karena anytime kalian butuh
ya centralized exchange bisa melakukan ini. Dan itulah kenapa saya selalu wanti-wanti buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian punya Bitcoin dalam jumlah besar, Ethereum, XRP, lebih prefer kalian keep itu di hard wallet atau di cold wallet ya. Itu lebih aman, lebih safe karena sifatnya offline, jadi kita nggak perlu istilahnya ya kayak begini gitu loh. Kalau misalkan kondisi kayak gini online, kalian punya istilahnya, kalian punya uang kayak ada di dalam banknya, iya mau ditarik sekarang susah gitu loh karena keluar kebijakan dari perbankan. Dan dalihnya sih di sini dikatakan sebenarnya ya ini sebetulnya bertujuan untuk mempertahankan interest daripada para customer ya. We are taking this action today to put Celsius in a better position to honor over time its withdrawal obligations, which is katanya sih karena terlalu peningkatan ya, terlalu meningkat, trafficnya terlalu signifikan. Jadi yeah, I think in the interest of our company is our top priority in service of the commitment and to adhere to our risk management framework. We have activated a clause in our terms of use that will allow for this process to take place. Yeah, Celsius has valuable assets and we are working diligently to meet our obligations. Which means sebenarnya valuable assets-nya itu kita berbicara juga duit-duitnya para orang yang nge-keep bisa dibilang Bitcoin mereka ada di sini gitu loh, untuk mungkin di stacking untuk mendapatkan earning yang lumayan. Dan inilah dia problemnya ya, kalau misalkan let's say liquidity-nya nanti di unlock, itu bisa menyebabkan market lebih panik lagi. Makanya sebenarnya ini adalah satu concern yang kita perlu discuss juga ya. Plus kalau kita lihat ya, ini sampai masuk ke Wall Street Journal ya, big crypto lender Celsius freezes all account withdrawals ya, dan menyebabkan market crypto tentunya jadi parah ya. Celsius lend out customer deposits to other users to earn a return. Jadi istilahnya dia pinjemin uang ke orang, orang itu bayar pakai bunga, dan bunganya itu kemudian untuk didistribusikan ke orang-orang yang istilahnya kasih pinjamannya ya. Dalam arti orang-orang nitipin duit melalui Celsius Network, dan Celsius Network itu punya istilahnya punya kapasitas untuk meminjamkan kripto itu ke orang lain gitu. Company saat ini memanage sekitar 11,8 billion in asset of May 70 according to its website. It offer as users annual percentage yield up to dan bla 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 bla. Nah, di April ya, pokoknya ada problem juga, sempat kita berbicara under regulatory pressure ya. Berarti dia lagi ditekan sama regulator dan berhenti menawarkan offering ya. Kita bilang menawarkan ya maybe investment atau produk-produk yang memang seharusnya tidak diperbolehkan atau belum diperbolehkan di Amerika Serikat ya. Dan tentu saja ada FAT-nya juga, bahwa katanya Celsius itu ikut peran dalam kehancuran Terra Luna waktu lalu, dan Celsius mengumumkan bahwa dia tidak ya, tentu saja dia ya pasti dia akan bilang enggak gitu loh ya. Dan problemnya adalah Celsius said it hoped to lift its suspension on withdrawal, swap, and transfers as quickly as possible, but couldn't predict when that would happen. Dan inilah sebenarnya problemnya ya. Jadi saat ini otomatis kepercayaan orang terhadap kripto itu bisa terguncang juga, dan bisa mengurangi demand market di kripto, dan bisa menyebabkan yang namanya panic selling kembali terjadi. Itulah makanya kalau teman-teman nonton video Bitcoin saya sebelumnya, kita udah sempat bahas soal worst case scenario, dan menurut saya ini masih ada lanjutannya guys ya. Jadi ini baru the beginning, dan hopefully nggak terlalu berat ya. Kalau bisa dibilang ya ini sebenarnya sama beratnya dengan waktu China nge-ban Bitcoin lah istilahnya. Nah, satu lagi yang perlu saya highlight juga buat teman-teman tahu adalah Tether itu sempat invest ternyata ya di Celsius ya. Bahkan Tether itu adalah salah satu company yang invest di awal-awal ya. Kalau kalian lihat, according to the statement, Tether lending activity with Celsius has always been over collateralized as with any other borrower and has no impact on the company reserve ya. Jadi kalau kita ngecek, wait a second, saya lupa tadi ada tulisannya di mana ya. Ya, pokoknya intinya Tether itu adalah salah satu company. Nah, ini dia teman-teman. Celsius reportedly borrowed 1 billion from Tether with Bitcoin as collateral. Celsius founder and CEO Alex Mashinsky said that Celsius was paying an interest rate between 5 to 6%, dan ya, intinya Tether mengeluarkan statement bahwa ya nggak bakal ada pengaruh gitu loh terhadap kita, karena nggak ada hubungannya antara investasi kita di company-nya dia beserta dengan reserve atau stability uang yang dia punya gitu loh. Karena memang di sini Tether istilahnya mengklaim bahwa dia hanya sedikit aja ya invest di ya
invest di sini gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya hopefully Tether nggak ikut keseret ya dengan kondisi daripada Celsius Network. Mudah-mudahan Tether keep safe ya. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, dan kesimpulannya dari konten yang saya ingin sampaikan ini adalah guys, just be prepared for anything, karena saat ini kondisinya benar-benar kita lagi dibanjirin kondisi-kondisi mengerikan ya, fear di mana-mana kayak bam. So just be prepared, jangan buru-buru dalam mengambil keputusan. Maybe bisa consider untuk mengurangi portion di Tether karena dia juga ada potensi ikut keseret ya. So yeah, I guess that's it ya teman-teman informasinya. Hopefully Celsius juga bisa segera recovery, dan kalau misalkan segera recovery, hopefully tidak ada panic withdrawal yang bahkan withdrawalnya itu sampai ke fiat ya, hopefully teman-teman. Alright, so I think that's it. God bless everyone, have a nice day. Thank you for watching this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye.